Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan terkait bagaimana hasil yang kami dapatkan terkait proyek kewirausahaan nasi cokot atau hub-hub rice selama 1 semester yang telah kami lakukan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Anindya Nafisa dengan NIM terakhir 079. Lalu ada Iza Jailani Nahaserang dengan NIM akhir 372. Lalu ada yang ketiga ada Salsabila Numa Agustina dengan NIM akhir 117. Lalu yang keempat ada Kafka Nafisa Maulidia dengan NIM akhir 122. Lalu selanjutnya ada Arifia Abidah Kamalia dengan NIM akhir 080. Lalu yang selanjutnya ada Sayyidah Latifatul Azara dengan NIM akhir 026. Dan yang terakhir ada Zakia Nurida dengan NIM akhir 004. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Arifia Abidah Kamalia. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari proyek kewirausahaan kami, yakni Nasi Coklat Haba Price. Jadi, latar belakang dari pengembangan produk Nasi Coklat Haba Price ini didasarkan pada perubahan pola konsumsi mahasiswa yang menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap makanan cepat saji yang praktis namun tetap bergizi. Selain itu, aktivitas perkuliahan yang padat juga membuat banyak mahasiswa lebih memilih makanan instan daripada memasak sendiri. Namun pada kenyataannya, tidak semua produk cepat saji itu dapat memenuhi kebutuhan rasa, porsi, dan juga harga yang sesuai dengan kantong mahasiswa. Oleh karena itu, kami mengembangkan produk nasi coklat Haba Price ini sebagai alternatif makanan cepat saji yang mengenyangkan, lezat, dan juga ekonomis, sehingga bisa sesuai dengan kantong pelajar dan juga mahasiswa. Baik, selanjutnya yaitu alasan pemilihan produk. Jadi, alasan kami memilih produk nasi coklat sebagai proyek kewirausahaan ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, yaitu karena nasi merupakan makanan pokok yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia, sehingga kami melihat peluang pasar yang sangat besar dari produk ini. Nah, yang kedua, produk ini praktis dan juga cepat disajikan, sehingga sesuai bagi mahasiswa yang sering tidak sempat untuk sarapan. Nah, yang ketiga, harga produk yang terjangkau dan juga sesuai dengan daya beli pelajar dan juga mahasiswa. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni proses produksinya mudah dan bahan baku yang digunakan juga mudah untuk diperoleh, sehingga mendukung keberlanjutan kami dalam memproduksi produk nasi coklat Haba Price itu sendiri. Saya akan menjelaskan terkait beberapa poin dari profil usaha di kelompok 5. Yang pertama, nama produk. Nah, nama produk kita itu adalah Hub Hub Price. Kenapa kita memilih nama Hub Hub Price? Yang pertama, dari kata hub hub. Hub ini menggambarkan bagaimana cara memakan produk kita dan juga menggambarkan ekspresi seseorang ketika memakan produk kita itu dengan menyantap yang sekali hub atau sekali cokot dan menimbulkan kesan yang nagih dan juga lahap. Nah, terus penambahan kata rice itu bertujuan agar konsumen langsung mengetahui bahwa produk ini itu berbahan dasar nasi sebagai bahan utamanya gitu. Lalu yang kedua ada tagline dari produk kita. Nah, tagline dari produk kita itu seperti ini: bingung mau makan tapi nggak sempet, hub rice solusinya, sekali hub langsung hub. Nah, tagline ini dibuat melalui menggambarkan dari masalah-masalah utama target pasar kita, yaitu kebutuhan makanan yang cepat tanpa membuang waktu. Nah, di sini kan latar belakang kami seperti itu. Jadi kami membuat tagline sesuai dengan latar belakang yang kami buat. Lalu untuk yang terakhir dari logo produk sendiri, logo produk kami udah tertera di PPT ini. Nah, logo produk ini tuh menggambarkan yang pertama karakter judul dan juga ekspresinya itu kartun yang bermulut terbuka lebar. Nah, itu menggambarkan sensasi lezat yang nagih, sementara mata bulat itu memberikan kesan kayak lucu-lucu gitu. Terus untuk warnanya, dari warna sendiri itu kita memilih warna putih dan juga karena putih itu lambang yang sederhana. Lalu di produk-produk makanan tuh biasanya emang warna basicnya itu oranye dan juga putih. Lalu merah oranye itu jadi kayak memicu rasa makanannya tuh kuat gitu. Lalu untuk hijau sendiri itu memberi kesan kesegaran, lalu kuning dan coklat itu menambah semacam kehangatan. Dan background orange itu kayak menegaskan energi dan juga playful dari produk kita. Lalu untuk filosofi sendiri, karakter ini tuh menjadi simbol makanan Nusantara yang ceria dan penuh energi, perpaduan elemen tradisi dan juga modern dikemas dengan warna-warna yang menggugah selera dan juga memperkuat branding kita. Di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis model kanvas atau BMC, yaitu yang pertama mitra utama atau key partners. Hub Hub Price ini bekerja sama dengan penyedia bahan baku seperti toko beras dan penjual ayam suwir, serta penyedia kemasan kertas nasi dan platform delivery seperti GoFood dan GrabFood untuk memastikan ketersediaan bahan dan distribusi yang lancar. Kemudian ada kegiatan utama atau key resources. Kegiatan utama ini meliputi inovasi produk, pembelian bahan baku secara rutin, promosi digital melalui media sosial, pemesanan dengan sistem pre-order, serta distribusi pesanan kepada konsumen. Kemudian selanjutnya ada sumber daya utama, yaitu adalah tim produksi, promosi, serta distribusi. Kemudian ada modal operasional, serta bahan baku dan kemasan yang menunjang proses produksi. Kemudian ada proposisi nilai. Hub Price menawarkan makanan praktis, lezat, bergizi, dan terjangkau dengan cita rasa yang khas Nusantara.
dan mudah dipesan secara online, cocok untuk gaya hidup masyarakat modern yang sibuk. Kemudian ada hubungan dengan pelanggan, yaitu dijaga melalui pelayanan cepat, interaksi aktif di media sosial, pesan personal di kemasan, serta program diskon dan promo untuk pelanggan setia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sayyidah Latifatul Azhara Surur dengan NIM 4132511026. Nah, untuk selanjutnya adalah segmen pelanggan. Produk nasi coklat Haba Press ini, target utamanya adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Airlangga. Selanjutnya adalah pelajar dan juga pekerja muda yang memiliki banyak sekali aktivitas, namun tetap membutuhkan makanan yang sehat, bergizi, dan juga praktis. Yang selanjutnya adalah saluran distribusi. Produk nasi coklat Haba Press ini kita pasarkan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk memperluas jangkauan. Selain itu, pemesanan juga dapat dilakukan melalui WhatsApp, Line, dan juga layanan pesan antar sehingga pelanggan memiliki akses yang lebih mudah dan juga fleksibel tentunya. Yang selanjutnya adalah struktur biaya. Nah, pada struktur biaya ini mencakup pengeluaran seperti bahan baku, kemasan, distribusi, dan juga promosi digital. Komponen biaya ini memastikan agar proses produksi, distribusi, dan juga pemasaran berjalan dengan efektif. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah sumber pendapatan. Sumber pendapatan dari penjualan nasi coklat Haba Press ini kita peroleh dari 3 cara. Yang pertama adalah dari sistem open pre-order untuk menerima jumlah pesanan dalam jumlah tertentu. Yang kedua adalah melalui pemesanan online agar pelanggan lebih mudah untuk membeli. Yang ketiga melalui penjualan langsung pada event kampus. Ketiga saluran ini membantu pendapatan menjadi lebih stabil dan juga menjangkau lebih banyak pelanggan. Saya Izat Tirana Serang dari kelompok 5 dengan NIM 13125132. Saya akan menyampaikan terkait dengan strategi pemasaran dan juga laman media sosial dalam kami melakukan pemasaran kami. Yang pertama, strategi pemasaran. Segmen pasar kami adalah mahasiswa yang membutuhkan makanan sarapan yang cepat, praktis, dan murah. Lalu untuk promosi kami melalui media sosial yang akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide kedua nanti. Lalu untuk penjualannya kami melakukan penjualan sistem pre-order, bagaimana kami membuka batch 1 sampai dengan batch terusnya. Lalu juga kami melakukan penjualan langsung yang tidak hanya pre-order, tapi kami langsung turun ke pasar dengan bagaimana konsumen kami adalah mahasiswa, tepatnya di kampus C UNER. Lalu kami juga memiliki harga yang sangat kompetitif, yang sangat cocok untuk konsumen kami yaitu mahasiswa dengan harga 10.000 per piece. Dan juga kami memiliki brand awareness, bagaimana packaging kami itu sangat bagus dan juga kami memiliki logo yang kuat dan memberikan identitas bagi produk kami itu sendiri. Lalu terkait dengan pemasaran digital, seperti apa yang saya sampaikan pada strategi pemasaran, kami juga melalui promosi pada media sosial. Kami melalui 4 media sosial pemasaran digital. Yang pertama kami melalui WhatsApp, Line, bagaimana juga kami juga melalui Instagram untuk melakukan promosi, dan terakhir kami melalui TikTok. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah konten promosi. Video yang ada di kanan dan kiri tersebut adalah konten promosi dari produk kami. Kalian bisa melihatnya di akun TikTok kami maupun akun Instagram kami. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Untuk evaluasi, pelaksanaan proyek kewirausahaan nasi coklat Haba Press itu sudah berjalan dengan baik dan didukung oleh koordinasi tim yang efektif dalam promosi, produksi, dan distribusi. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan waktu, fluktuasi bahan baku, dan promosi awal yang belum optimal, namun proyek tersebut tetap berjalan dengan lancar. Selain itu, pengelolaan keuangan pada penjualan pertama masih kurang maksimal. Namun, strategi pemasaran dan manajemen biaya membaik, sehingga laba pada periode berikutnya meningkat. Di sini, kelompok 5 telah melakukan penjualan sebanyak 5 kali dan saya akan menjelaskan hasil dan profitabilitas yang kami dapatkan. Dalam penjualan pertama, kami mengeluarkan uang sebanyak Rp127.000 dan memperoleh pendapatan sebanyak Rp130, sehingga laba yang kami hasilkan adalah Rp3.000. Pada penjualan kedua, kami mengeluarkan uang sebanyak Rp130.000 dan menerima pendapatan sebanyak Rp260.000, sehingga laba yang dihasilkan adalah Rp130.000. Kemudian pada penjualan ketiga, kami mengeluarkan uang sebanyak Rp140.000 dan menerima pendapatan sebanyak Rp260.000, maka laba yang kami hasilkan adalah Rp120.000. Pada penjualan keempat, kami mengeluarkan uang sebanyak Rp130.000 dan memperoleh pendapatan sebanyak Rp130.000. Kemudian, laba yang kami hasilkan adalah Rp60.000. Dalam penjualan terakhir, yaitu penjualan kelima, kami mengeluarkan uang sebanyak Rp130.000 dan memperoleh pendapatan sebanyak Rp130.000, sehingga laba yang kami hasilkan adalah Rp57.000. Kemudian, total dari 5 penjualan yang telah kami lakukan ada pengeluaran sebanyak Rp657.000 dan pendapatan sebanyak Rp910.000. Dan laba yang kami peroleh adalah Rp370.000. Dalam melakukan penjualan, tentu saja kelompok 5 memiliki beberapa strategi berkelanjutan. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan variasi menu agar para pelanggan tidak merasa bosan dengan produk yang kami sajikan. Kemudian ada peningkatan kualitas dari kemasan sehingga tidak hanya enak untuk dimakan, produk kami juga menarik untuk dipandang. Yang ketiga, kami juga melakukan pengecekan terhadap produk-produk yang akan diberikan kepada konsumen sehingga produk yang diterima berkualitas sama dan kebersihannya terjaga. Kemudian yang keempat, kami juga aktif mengunggah konten promosi seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp agar produk kami dapat dikenal di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan yang terakhir, kami juga melakukan penyesuaian harga karena produk yang kami gunakan bahan bakunya terkadang naik dan turun. Tentu saja setelah melakukan proyek Haba Press, kelompok kami telah memperoleh banyak pengalaman, mulai dari merancang sebuah bisnis hingga menjalankan bisnis tersebut secara langsung. Perencanaan hingga evaluasi keuangan menjadi hal yang sulit jika tidak ada kerjasama. Kami menyadari bahwa kerjasama sangat diperlukan dalam melakukan bisnis. Pengalaman yang kami dapatkan akan kami gunakan sebagai evaluasi dan pembelajaran untuk selanjutnya.
sekian presentasi atau pemaparan dari kami kelompok 5, dan proyek kewirausahaan ini itu bukan hanya sekedar bagaimana kita menjual produk, tetapi kita juga bisa belajar, mencoba dan juga mengembangkan diri kita. Semoga usaha-usaha kecil yang telah kita lakukan mampu menginspirasi kita dan juga kalian semua untuk terus berkembang dan juga untuk berkarya menciptakan peluang-peluang yang dapat kalian lakukan dan juga kita lakukan. Mari terus berinovasi dan juga berani mencoba dan mengembangkan jiwa kewirausahaan demi masa depan yang lebih mandiri dan juga efektif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.